Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar tema 4, globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 5, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Pembelajaran ini berdasarkan buku guru dan buku siswa tematik kurikulum 2013 dan Bupena 6B penerbit Erlangga. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Yang pertama, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, anak-anak ibu, setelah kita membaca teks tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Pertanyaan kedua, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Pertanyaan ketiga, apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh, serta mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. Pertanyaan keempat, apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Ya, tentu saja memalukan keluarga, dikucilkan masyarakat, dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. Pertanyaan kelima, apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Ya, masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba narkoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba atau kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk membeli narkoba. Pertanyaan keenam, apa dampak penggunaan narkoba bagi Indonesia? Indonesia akan kehilangan penerus bangsa. Indonesia memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatnya kasus kriminal, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Pertanyaan ketujuh, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Pertanyaan ke-8, apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Ya, membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba, mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat, dan menggiatkan upaya BNN dalam memberantas narkoba. Pertanyaan ke-9, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Ya, karena pada dasarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Indonesia termasuk salah satu pasar perdagangan narkoba, sehingga pencegahan serta pemberantasan sangatlah penting. Pertanyaan ke-10, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah pengguna narkoba? Kita harus benar-benar menolak narkoba, tidak ingin memakai narkoba meski untuk coba-coba, dan merasa takut dampak negatif narkoba. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalian menyikapi jika ada orang menawarkan narkoba kepada kalian? Ya, tentu saja kamu harus menolaknya dengan tegas ya. Jangan coba-coba mengkonsumsi narkoba
Karena apabila kamu telah mencobanya sekali, maka masa depanmu akan hancur karena kecanduan obat tersebut. Yang kedua, muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Tapi sebelum mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Tugasmu sekarang membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan katakan tidak untuk narkotika yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Buatlah terlebih dahulu kerangka gagasan dalam tabel berikut, barulah tulis ke dalam brosur sesuai dengan kreasimu. Pertanyaan pertama, apa itu narkoba, narkotika, dan obat-obatan berbahaya? Pertanyaan kedua, apa dampak dari penggunanya? Merusak tubuh, menyebabkan gangguan jiwa, merusak masa depan, dan memalukan keluarga. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencegahnya? Menjauhi narkoba, tidak pernah coba-coba. Kalimat ajakan, katakan tidak pada narkoba. Era globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkotika, apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Tetap bersemangat belajar dan lakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luangmu. Sekali lagi, katakan tidak untuk narkotika. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.